Terima kasih atas waktunya rekan-rekan HR dimanapun rekan-rekan berada. Salam produktif untuk kita semua. Pada kesempatan kali ini saya ingin memperkenalkan dashboard SL Monitoring Training Karyawan, sebuah alat yang saya kembangkan untuk membantu HR dan manajemen dalam memantau jadwal, progres, serta efektivitas program pelatihan secara real time. Seperti yang diketahui, salah satu tantangan utama dalam pengelolaan learning and development adalah sulitnya memantau jadwal pelatihan, status peserta, dan hasil evaluasi secara cepat dan akurat. Seringkali data tersebar di berbagai file atau form hingga menyulitkan saat menyusun laporan kepada pimpinan. Nah, melalui dashboard ini saya menghadirkan satu sistem pelaporan yang ringkas, interaktif, dan terintegrasi sehingga seluruh proses training karyawan dapat dipantau secara real time dan otomatis. Nah, apabila rekan-rekan ingin menggunakan template dashboard ini, saya harap teman-teman membaca dulu aturan dan peraturannya, karena dari beberapa dashboard yang telah saya buat, dashboard high risk dan dashboard monitoring recruitment, banyak yang hubungi saya tidak bisa menggunakan itu dikarenakan yang pertama, pastikan makros di laptop atau di komputer rekan-rekan semuanya itu enable. Nah, yang kedua, itu yang paling penting, ada yang bisa teman-teman lakukan atau teman-teman hapus atau teman-teman input, ada yang nggak boleh. Karena kalau di Excel itu semua sel, semua kolom itu saling terikat ya, karena menggunakan rumus. Nah, untuk khusus di dashboard training ini, yang berwarna hijau, sheet-sheet yang berwarna hijau ini boleh teman-teman input. Sedangkan sheet yang saya berikan warna ungu ini jangan diotak-atik, dibiarin aja. Itu untuk teman-teman lihat, itu teman-teman untuk review, teman-teman untuk laporan. Oke, itu saja caranya. Yang pertama itu tentu kita harus menginput data karyawan. Menginput data karyawan itu lihat di sheet employees. Nah, di sini kita sudah ada beberapa nama karyawan. Saya berikan nama buah-buahan untuk menghindari hal-hal yang tidak kita inginkan. Kalau saya pakai nama orang, nanti orangnya tersinggung, orang yang nggak terima. Begitu juga foto juga kalau saya gunakan foto orang, nanti bisa kena undang-undang ITE. Jadi saya menggunakan nama buah saja. Oke. Nah, saya akan masukkan nomor 6 di sini. Nomor 6 ini nama karyawannya, saya contoh, saya lihat dulu. Oke. Saya lihat dulu foto karyawannya namanya siapa ya. Oke, Delima. Oke, Delima. Saya tulisin namanya Delima. Nomor HP-nya, terus emailnya, kalau ada email tulis email, kalau nggak ada ya udah. Alamatnya di mana nih, jalan Delima Merah misalnya, Delima Merah nomor 27. Mau pakai RT RW silakan. Oke, ini saya sembarangan aja ya tulis datanya ya. Dia onboarding, Delima ini onboarding statusnya karena karyawan baru. Oke. Nah, untuk gambar itu harus sama dengan nama file yang teman-teman kasih. Di sini namanya Delima JPEG. Berarti di sini kita harus tulis juga namanya sama, Delima titik JPEG. Nah, kalau misalnya tidak sama, nanti fotonya nggak keluar rekan-rekan. Oke. Nah, di sini kita berikan namanya juga Delima. Oke, di sini juga namanya Delima. Nah, ini adalah untuk pencariannya. Oke, setelah itu nomor 7, eh, karyawannya kita input namanya misalnya Jeruk. Oh, biar agak berubah ini kan JPEG. Oke. Ya, berarti kita kasih namanya misalnya Jeruk ya. Jeruk.
boleh ya, filenya itu boleh JPEG, boleh PNG, boleh semua boleh ya. Nomor HP-nya saya sembarangan aja, nama emailnya dia nggak ada, namanya alamatnya Jalan Sentosa saya buat di sini. Nomor ini 5, saya masih Kota Bogor, misalnya Cilandak. Oke, kalau nggak ada notes udah nggak usah ya. Jadi nama file jeruknya apa? Jeruk JPG ya. Di sini kita beri nama jeruk, di sini nama jeruk. Nah, kalau sudah data karyawan ini sudah diinput, data karyawan itu ada di default di file employee ini, kita langsung bisa masuk ke employee training ya. Namanya sudah ada nih, 5 sama jeruk kan. Oke, caranya gimana Pak? Kita add new. Ini kita add new, terus nah sekarang kita mau input namanya si D5. Nah D5 ini kan karyawan onboarding. Nah berarti apa nih misalnya yang mau kita kasih tahu, misalnya dia training tentang uh, corporate culture. Oke. Nah tipe trainingnya itu online. Nah supervisornya siapa? HRD kan gitu atau siapa? Nah karena kan belum ada nih, makanya HRD harus ada juga namanya. Jadi semua nama karyawan ya. Supervisornya siapa ditulis. Kalau nggak ada kosongin aja. Nama employee-nya siapa? Nama karyawannya siapa? D5. Terus kita mulai. Nah anggap saya mulai D5 itu di sini nih. Tanggal segini nih. Antara tanggal 11 ya. Nah saya bikin aja 11/1/25. Berarti tanggal 11 bulan 1 2025. Oke. Nah, saya menginginkan dia lulus itu dengan standar nilai kita itu misalnya 90. Karena kan nanti ada tes kan, ada post test, ada pre-test, ada post test. Nah, aktual skornya anggap ini dia belum ya, kita jadwalkan. Masih kita jadwalkan. Nah, setelah itu lokasinya di mana nih? Lokasinya misalnya di meeting room. Oke. Nah, setelah itu kita save. Oke. Nah, ini sudah muncul. Oke. Nah, yang di sini ya saya bilang tadi ini jangan diotak-atik, dia kan muncul juga teman-teman di sini. Ya. Namanya D5. Nih, D5. Sudah muncul. Dia mulai trainingnya tanggal 11 bulan 1, 1 hari, standar nilainya ini. Ya. Nah, skor aktual sama keterangan belum ada. Sekarang kita masukin lagi karyawan namanya si jeruk. Nah si jeruk ini trainingnya apa? Nah dia tentang apa? Misalnya dia training tentang QMS ISO 9001 misalnya ya. Nah tipe trainingnya apa? Offline training. Nama employee-nya tadi kita jeruk kan, jeruk. Supervisornya siapa ditulis. Mulai tanggalnya itu si jeruk tanggal 15 tanggal 15 1 2025. Nah kita harapkan dia mendapatkan nilai itu 80. Oke, kita bikinkan dulu jadwalnya. Nah jeruk juga muncul. Di sini jeruk juga sudah muncul. Oke, nah sekarang sudah masuk nih tanggal trainingnya nih tanggal 11 ya, si D5. Nah, D5 ini kan training bla 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 bla. Nah, dia dapat nilainya misalnya dapat nilainya itu 95 dari hasil post test dan pre test. Berarti dia pas. Pas itu artinya lulus. Fail berarti dia tidak lulus. Kalau redo itu berarti dia mengulang. Berarti kan dia pas. Di sini kita tulis, silakan teman-teman mau tulis catatannya apa, misalnya peserta menjalani proses training dengan baik. Silakanlah mau notesnya apa, silakan ya. Nah kalau ini misalnya
recurring training ini training yang berulang-ulang untuk dia, apakah sebulan sekali, 7 hari sekali, ya, 3 bulan sekali. Dia akan jadwalnya otomatis, dia akan bikin jadwalnya tanpa kita harus bikin, dia otomatis buat. Nah, ini adalah nama file, ya. Misalnya kita mau file post test, pre test atau foto dia lagi training, silakan di sini. Contoh ya, saya mau bikin gambar yang mana ya, nggak ada pula ya contohnya ya rekan-rekan. Terserah, dia boleh JPEG, boleh apapun boleh ya. Anggaplah ini ya, yang ini. Nah, nama filenya apa? Misalnya nama filenya itu score post test, gitu ya. Kita klik. Nah, oke. Setelah itu kita update. Di saat kita update di sini untuk laporan kita, dia juga sudah update, ini namanya SID 5. Nah, ini kan sudah ada juga ini laporannya. Peserta menjalani proses dengan baik, ya. Nah, SID 5 ini nih nama trainingnya, corporate culture. Nah, ini schedule dan resultnya, ya. Namanya D5, mana nih D5? Ini sudah pas. Terakhirnya itu di tanggal 12. Oke. Begitu rekan-rekan. Terus dilakuin. Misalnya juga Pak mau tambah juga fotonya. Oke, kita tambah fotonya. Misal fotonya yang mana ya? Saya buat, ini gak enak nih nanti. Foto yang lainnya. Ini deh. Ini misalnya foto absennya misalnya ya. Nah, muncul kan kalau dia sifatnya foto itu dia muncul. Kalau yang ini kan tadi PDF, filenya namanya PDF. Kalau dia foto dia langsung muncul. Ya, kita save. Nah, kalau yang ini achievement ini kita bisa lihat di sini. Nah, ya, training ID nomor 6 post test itu apa namanya? Apa namanya ya? Itu dia ya. Misalnya di sini nih. Nah, datanya di mana? Kita lihat di admin. Nah, kalau di admin ini rekan-rekan, kalau rekan-rekan sudah download, sudah dapat file template ini, silakan teman-teman untuk menyimpan data dan mencari foto karyawan itu di file mana. Kalau di sini kan saya tulis di D saya, di folder D saya. Nah, di folder D. Di folder D, terus file database. Nih, HR database. Setelah itu ada di sini employee database. Nah, ini employee database. Saya klik di sini ada 2 kan. Nah, artinya di sini ya itu yang tadi, yang dari sini rekan-rekan. Nah, yang dari sini nanti akan masuk datanya ke sini, tersimpan dalam satu folder. Oke, namanya juga sudah ada nih, alur 1. Nih nama filenya ya, score. Oke. Nah, setelah itu misalnya data foto karyawan di mana? Saya kan tulisnya di sini. Foto karyawan. Ya, caranya gimana? Tinggal klik gini aja. Klik, kalian maunya folder yang mana? Mau simpan di mana? Di folder tersendiri.
Nah, setelah itu untuk lokasi silahkan bisa diedit, bisa diganti sesuai kebutuhan. Ini juga online training itu mau berapa hari, 2 hari, 3 hari, 4 hari, 10 hari, tulis sini mau warnanya apa. Warna ini itu nanti akan berpengaruh di sini ini. Jadi warna ya, kalau warnanya ini berarti tipe trainingnya. Kalau online warnanya ini, mau diganti silahkan bisa diganti. Kalau mau nambah tinggal gini aja rekan-rekan, di copy paste aja ya. Kalau rekan-rekan mau tarik ke bawah tinggal tarik gitu. Jadi rumusnya ngikut ya. Ini saya bikin tipe trainingnya konseling misalnya, cukup 1 hari. Atau warnanya saya bikin ini deh. Nah, gitu juga. Ini udah oke, schedule-nya itu ada bulan, ada tahun, terus nah frekuensi pengulangan mau per hari, per minggu, ini silahkan teman-teman boleh ganti ya. Terus ini juga statusnya mau tambah silahkan ditambah saja. Baik, begitu rekan-rekan ya. Kalau bulan Februari masih kosong, Maret masih kosong ya. Saya cuman sampai ini saja. Nah, kalau rame nanti semua rame. Terus kalau karyawannya nambah banyak, nanti ya tinggal tarik aja. Tinggal begini, tarik ke bawah. Ya, dia otomatis. Nah, kalau karyawan tinggal isi aja terus sampai ke bawah. Sangat mudah digunakan. Pesan saya yang 2 sheet ini jangan diotak-atik karena dia otomatis, karena mengandung rumus ya. Nah, kalau misalnya mau dibuatkan ke dalam dashboard grafik ya tinggal pakai pivot aja, ambil data sini masukin ke pivot ya. Nah, kalau rekan-rekan ada masalah, rekan-rekan mau tanya-tanya, boleh nanti hubungin saya aja. Mungkin itu saja rekan-rekan, saya ucapkan terima kasih, mohon maaf atas segala kekurangan. Kita sama-sama belajar. Salam produktif, salam untuk semua HR se-Indonesia. Terima kasih.